Assalamualaikum sahabat Studio Kesma semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang epidemiologi penyakit menular part yang kedua. Jadi untuk part yang pertama, silahkan klik link di atas atau di kolom deskripsi. Jadi topik pembahasan di part yang kedua ini adalah bagaimana interaksi penyebab dengan pejamu, sumber penularan, rantai penularan, dan cara penularan atau mode of transmission. Pengantar atau introduction, interaksi penyebab dengan pejamu. Berbagai sifat yang sering dianggap berasal dari unsur penyebab kematian itu ternyata sesungguhnya bukanlah sifat interistik dari berbagai sifat yang berasal dari unsur penyebab kematian, melainkan sifat interistik itu melainkan sifat yang sangat tergantung atau dipengaruhi oleh interaksi pejamu dengan penyebabnya. Jadi perlu diperhatikan bahwa pengaruh tersebut dipengaruhi oleh tingkat infeksivitas, patogenesis, virulensi, serta imunogenitas. Kita masuk ke sumber penularan. Jadi, kondisi lingkungan, besarnya dosis, dan cara penularan tertentu dapat mengubah sifat-sifat penyebabnya. Nah, pada patogenesis yang sama tetapi berasal dari sumber yang berbeda, itu akan berbeda pula sifatnya. Ketika faktor pejamu seperti umur, ras, status gizi dapat pula secara drastis mengubah penyebab dalam menimbulkan interaksi. Contohnya pada penyakit COVID-19 ketika umur, ras, dan status gizi mempengaruhi status kesehatan pejamu atau seseorang, yaitu dapat menghasilkan penyakit dengan gejala sedang maupun berat, atau bahkan malah sebaliknya dapat meningkatkan kekebalan pejamu maupun kekebalan masyarakat secara umum. Jadi poin penting yang harus kita perhatikan adalah menjaga pola hidup sehat dengan memperhatikan usia dan status gizinya. Jadi memang sangat perlu seimbangkan antara usia dan status gizinya serta lingkungannya. Kita juga perlu mengetahui bahwa manusia sebagai reservoir kelompok penyakit menular yang hanya dijumpai atau lebih sering hanya dijumpai pada manusia. Penyakit ini umumnya berpindah dari manusia ke manusia dan hanya dapat menimbulkan penyakit pada manusia saja. Istilah reservoir ini adalah tempat atau wadah patogen untuk keberlangsungan hidupnya. Nah, sedangkan pada reservoir binatang atau benda lain selain dari manusia sebagai reservoir, maka penyakit menular yang mengenai manusia dapat berasal dari binatang, terutama yang termasuk dalam kelompok penyakit zoonosis. Nanti kita akan bahas penyakit-penyakit zoonosis itu macam-macamnya seperti apa. Kita masuk pada kelompok penyakit-penyakit zoonosis. Ada trichinosis babi, ada hidatosis anjing, dan brucellosis sapi dan kambing. Nah, pada trichinosis babi, yaitu penyakit zoonotik yang disebabkan oleh infeksi cacing nematoda genus Trichinella. Nah, terutama ada pada daging babi yang mengandung larva Trichinella spp dalam kondisi ketika dikonsumsi mentah atau dimasak kurang matang atau undercooked. Hidatosis anjing. Penyakit ini disebarkan saat makanan atau air yang mengandung telur parasit terkontaminasi atau bisa melalui kontak langsung dengan binatang yang terinfeksi oleh parasit tersebut. Brucellosis sapi atau kambing, penyakit menular yang menyerang sistem reproduksi dari sapi atau kambing yang disebabkan oleh bakteri genus Brucella. Kita sering mendengar kata atau sebutan kata pes. Nah, pes ini disebabkan dari reservoir tikus. Disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis melalui gigitan pinjal yang hidup pada tikus. Nah, rabies sering kita kenal dan sedang marak saat ini. Rabies atau penyakit anjing gila, penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Infeksi ini ditularkan oleh hewan yang terinfeksi oleh virus rabies. Nah, melalui dari gigitan anjing.
Bovine tuberculosis sapi, penyakit kronis pada sapi yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium bovis yang kadang juga menyerang pada hewan yang menyusui. Leptospirosis, tikus, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira. Bakteri ini dapat menyebar melalui urin atau darah hewan yang terinfeksi. Sering dijumpai pada ketika cuaca musim penghujan atau daerah tropis atau subtropis. Tifus atau murine typhus biasa dikenal dengan tifus endemik, merupakan penyakit demam yang disebabkan oleh Rickettsia type. Virus encephalitis kuda, virus Eastern equine encephalitis menyebar ke manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi. Penyakit atau virus ini sering ditemukan di negara Amerika. Rantai penularan pada penyakit menular. Masuk ke macam-macam rantai penularan atau istilah-istilah rantai penularan dalam epidemiologi penyakit menular. Ada yang disebut dengan carrier, healthy carrier, atau inapparent. Mereka yang dalam sejarahnya tidak pernah menampakkan menderita penyakit tersebut, namun secara klinis akan tetapi mengandung unsur penyebab yang dapat menularkan ke orang lain. Jadi, istilah lainnya adalah pembawa terselubung. Manusia terinfeksi namun tidak menunjukkan gejala klinis suatu penyakit. Nah, penyakit-penyakit tersebut sebagian besar dapat dicegah dengan intervensi sederhana atau seperti intervensi melakukan PHBS. Kemudian yang kedua adalah incubatory carrier atau masa tunas. Mereka yang masih dalam masa tunas tetapi telah mempunyai potensi untuk menularkan suatu penyakit. Kita masuk ke convalescent carrier. Jadi istilahnya baru sembuh klinis. Mereka yang baru sembuh dari penyakit menular tertentu tetapi masih merupakan sebagai sumber penularan penyakit tersebut. Jadi masih tersembunyi di dalam diri pejamu dan dapat menularkan kepada orang lain. Masuk pada chronic carrier. Jadi chronic carrier ini istilahnya adalah menahun, merupakan sumber penularan yang cukup lama. Masuk ke pembahasan tentang cara penularan khusus melalui mode of transmission. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, terdapat materi tentang mode of transmission. Jadi ada kelompok antropoda, kelompok cacing, kelompok protozoa, dan kelompok jamur, serta kelompok bakteri dan virus. Jadi pada kelompok antropoda ada penyakit skabies, kemudian pada cacing ada cacing darah maupun cacing perut. Kemudian ada kelompok protozoa seperti Plasmodium, amoeba, dan yang lain. Kemudian pada fungi atau jamur, baik secara uniseluler maupun multiseluler. Bakteri termaksud pada Rickettsia yang memiliki sifatnya sendiri. Kemudian dari virus pada kelompok yang paling sederhana. Masuk pada gambaran proses penularan, di mana terdapat ada sumber penularan, kemudian bagaimana keadaan pejamu, kemudian bagaimana proses penularan tersebut. Di mana sumber penular itu adalah penderita atau pembawa kuman, pembawa bakteri, tumbuhan atau spora, binatang atau hewan yang sakit. Kemudian menularkan bagaimana pada keadaan pejamu, yaitu dimana keadaan umumnya, bagaimana kekebalan tubuhnya, bagaimana status gizinya dan keturunannya. Nah, bagaimana proses penularan tersebut bisa melalui kontak langsung, melalui makanan atau hewan yang dikonsumsi seperti yang dijelaskan sebelumnya, kemudian melalui minuman dan melalui vektor. Manusia dalam kedudukannya sebagai reservoir penyakit menular dibagi dalam 3 kategori utama, yaitu kategori yang pertama, reservoir yang pertama yaitu reservoir yang umumnya selalu muncul sebagai penderita. Kemudian reservoir yang kedua yaitu reservoir yang dapat sebagai penderita maupun sebagai carrier atau pembawa. Reservoir nomor 3, reservoir yang umumnya selalu bersifat sebagai penderita, akan tetapi dapat menularkan langsung penyakitnya ke pejamu potensial lainnya, tetapi harus melalui perantara hidup seperti spora atau sesama makhluk hidup. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa buat subscribe, like, and comment ya.
Sampai jumpa di materi kesehatan masyarakat selanjutnya.